Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan materi kita. Hari ini kita bakal jalan-jalan agak jauh nih, melintasi tata surya menuju sebuah dunia yang udah bikin manusia penasaran selama berabad-abad. Sebuah planet yang luar biasa indah, menakjubkan, tapi di saat yang sama super mematikan. Yup, tebakan kamu benar. Kita bakal bahas tuntas soal Mars. Oke, mari kita selami topik ini. Pertanyaan paling besar yang pasti selalu muncul tiap kita ngelihat planet tetangga kita ini adalah, bisa nggak sih umat manusia benar-benar bertahan hidup dan tinggal di sana? Maksudnya bukan sekedar mampir liburan ya, tapi beneran ngebangun kehidupan di planet asing yang lingkungannya se-ekstrem itu. Menarik kan? Nah, buat ngejawab itu, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas semuanya, mulai dari asal-usul planet merah ini, perbandingannya sama bumi, geografi Mars yang gila banget, bahaya-bahaya tersembunyinya, gimana robot dan ekstraksi sumber daya beraksi, sampai blueprint buat ngebangun koloni yang benar-benar mandiri. Kita mulai dari bagian pertama, asal-usul planet merah. Mari kita putar waktu kembali ke awal mula planet ini terbentuk. Jadi, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, gas dan debu kosmik menyatu dan ngebentuk Mars. Sejak zaman kuno, planet ini emang selalu kelihatan mencolok banget di langit malam. Bagi bangsa Romawi kuno, warnanya yang merah menyala itu ngingetin mereka sama tetesan darah. Makanya mereka kasih nama Mars, ngambil dari nama sang dewa perang. Tapi dari mana sih sebenarnya warna merah ini berasal? Percaya atau enggak, planet ini secara harfiah beneran berkarat. Mineral besi di keraknya itu bereaksi sama sedikit oksigen selama miliaran tahun, ngebikin lapisan oksida besi alias karat yang nutupin seluruh permukaannya. Jadi warna merah karat ini kayak semacam simbol kejayaan masa lalu planet ini yang sekarang udah memudar. Lanjut ke bagian 2, perbandingan bumi dan Mars. Coba kita sandingin kedua dunia ini biar makin kebayang bedanya. Nah, buat kamu yang penasaran gimana rasanya berdiri di sana, bayangin deh, kalau berat badan kamu di bumi itu 100 kg, pas kamu jalan di Mars, kamu bakal ngerasa ringan banget. Berat kamu cuma bakal jadi 38 kg aja. Bayangin setinggi apa kamu bisa lompat. Terus, sumbu Mars itu punya kemiringan 25 derajat, mirip-mirip lah sama bumi yang 23,5 derajat. Artinya apa? Mars juga punya pergantian musim, persis kayak kita. Ada musim panas, dingin, semi, dan gugur. Bedanya cuma satu, karena orbit Mars itu lebih besar, 1 tahun di sana jalannya hampir 2 kali lipat lebih lama dari 1 tahun di bumi. Sekarang, bagian yang benar-benar menarik adalah perbedaan drastis di atmosfernya. Kalau dilihat dari dalam, bumi sama Mars itu lumayan mirip. Dua-duanya punya inti besi dan nikel, terus mantelnya dari silikat. Tapi, coba lihat perisai luarnya. Di bumi kita asyik napas pakai nitrogen dan oksigen yang nyaman. Kalau di Mars, 96% atmosfernya itu karbon dioksida yang beracun dengan tekanan yang kurang dari 1% tekanan bumi. Saking rendahnya tekanan di sana, air dalam bentuk cair gak bakal bisa bertahan lama di permukaan. Bakal langsung menguap, lenyap gitu aja. Ngeri kan? Masuk ke bagian ketiga, geografi Mars yang menakjubkan. Siap-siap ya, karena skala bentuk alam di planet ini beneran di luar nalar kita. 3 kali lipat, angka ini nunjukin ukuran Olympus Mons, gunung berapi paling raksasa di seluruh tata surya kita. Tingginya itu 3 kali lipat gunung Everest, bayangin. Ini tuh jenis gunung berapi perisai yang super duper lebar, sekitar 600 km lebarnya. Kemiringannya landai banget, sampai-sampai kalau kamu berdiri di puncaknya, kamu bahkan gak bakal bisa ngelihat kaki gunungnya karena tertutup sama kelengkungan planet itu sendiri. Kok bisa segede itu? Ya, gravitasi Mars yang lemah itu yang memungkinkan struktur raksasa seberat ini berdiri kokoh tanpa runtuh. Selain itu, ada Valles Marineris. Jangan salah, ini bukan tebing atau jurang biasa. Ini tuh retakan raksasa di wajah planet Mars. Panjangnya mencapai 4.000 km dan dalamnya sampai 7 km. Biar lebih gampang ngebayanginnya, Mega Ngarai ini 10 kali lebih panjang dan 10 kali lebih lebar dari Grand Canyon kita di bumi. Bener-bener ngebentang panjang kayak bekas luka raksasa di ekuator Mars. Sekarang kita agak serius dikit di bagian keempat, bahaya tersembunyi planet Mars. Di balik pemandangan yang eksotis, Mars ini sebenarnya lingkungan yang bener-bener nggak kenal ampun buat tubuh manusia. Gini ya, kalau kamu nekat jalan-jalan keluar tanpa pakaian bertekanan khusus, itu sama aja kayak cari mati seketika. Karena tekanan yang super rendah dan suhu yang kelewat dingin, tubuh kamu bakal membeku, darah kamu mendidih, dan kamu bakal tercekik.
Semuanya terjadi di saat yang bersamaan. Nggak cuma itu, tanahnya juga parah. Tanah Mars itu sangat beracun, penuh sama bahan kimia bernama perklorat yang mengandung klorin, ya mirip-mirip lah sama kaporit di kolam renang. Terus, berhubung atmosfernya setipis kertas, nggak ada yang bakal ngelindungin kamu dari radiasi matahari yang mematikan. Terus, gimana ceritanya Mars bisa berubah jadi mimpi buruk yang kering dan penuh radiasi kayak gini? Kisahnya agak tragis nih. Waktu baru terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, Mars itu hangat, basah, dan dilindungi medan magnet yang kuat banget. Tapi sekitar 4 miliar tahun lalu, dinamo di inti planetnya mati. Mars kehilangan magnetosfer pelindungnya. Dan tanpa perisai itu, angin matahari pelan-pelan nyapu habis semua atmosfer tebal dan airnya keluar angkasa, ninggalin gurun tandus berdebu kayak yang kita lihat sekarang. Oke, kita masuk ke bagian kelima, robotika dan ekstraksi sumber daya. Dengan kondisi separah itu, gimana cara kita ke sana? Nah, disinilah kecerdasan manusia main peran. Mari kita lihat gimana rencana ini dibangun. Kita ambil contoh cetak biru dari SpaceX. Langkah pertama, kita nggak ngirim orang dulu, tapi kita kirim robot humanoid AI otonom, kayak Tesla bot Optimus, jauh bertahun-tahun sebelum manusia nyampe. Robot-robot ini bakal mendarat di area bernama Arcadia, buat nyari cadangan es air di bawah tanah. Mereka ini ibarat kuli bangunannya yang bakal ngebangun pabrik pengolahan air sama pabrik bahan bakar roket. Kalau semua infrastruktur dasar ini udah nyala dan aman, barulah kolonis manusia pertama datang. Ide utamanya di sini tuh pinter banget. Kita ngelakuin ekstraksi sumber daya langsung dari alam Mars itu sendiri. Robot-robot tadi bakal nambang es buat dijadiin air minum. Terus airnya dipecah molekulnya buat ngehasilin dua hal, oksigen biar kita bisa napas, dan hidrogen. Nah, hidrogen ini nantinya dicampur sama karbon yang secara harfiah disedot langsung dari atmosfer karbon dioksida Mars yang beracun itu buat bikin bahan bakar metana. Kenapa ini penting banget? Karena tanpa pabrik bahan bakar buatan ini, roket yang bawa manusia ke Mars nggak bakal punya bahan bakar buat terbang pulang lagi ke bumi. Nggak ada pom bensin di luar angkasa kan? Dan akhirnya, kita sampai di bagian keenam, membangun koloni yang mandiri. Tantangan pamungkas kita buat ngebangun kota masa depan di planet merah. Masih ingat ancaman radiasi matahari yang mematikan tadi? Salah satu solusi paling jenius dari para ilmuwan adalah manfaatin sumber daya lokal, yaitu air es, buat ngebangun kubah es. Jadi, modul-modul tempat tinggal kita nantinya bakal dibungkus sama lapisan es yang tebal. Ini tuh konsepnya persis kayak iglo suku Inuit. Es itu nggak cuma nahan panas biar tempat tinggal koloninya tetap hangat, tapi ternyata es adalah tameng penahan radiasi kosmik yang luar biasa kuat. Plus, karena es itu tembus pandang, cahaya matahari alami tetap bisa masuk. Ini penting banget loh buat menjaga kesehatan mental para kolonis supaya nggak ngerasa sumpek. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian betapa ekstrimnya upaya bertahan hidup di sana. Kalau kita mau ngebangun sesuatu yang lebih gede dari kubah es, kita kan butuh beton. Tapi dari mana kita dapat bahan pengikat betonnya? Para peneliti nemuin kalau kita bisa bikin material super kuat bernama astrocrete. Caranya, campurin debu tanah Mars dengan limbah manusia. Yup, kamu nggak salah dengar. Urea yang disaring dari urin astronot bakal dipakai sebagai lem pengikat, yang hasilnya malah jauh lebih kokoh dari beton biasa di bumi. Bahkan, kotoran padat manusia nantinya bakal dipakai jadi pupuk darurat buat nyuburin tanah bertani di dalam rumah kaca. Kedengarannya agak menjijikan sih, tapi jujur aja, ini survival taktik yang jenius banget. Terus, kenapa sih kita harus sampai segitunya? Pakai daur ulang urin buat bangun rumah dan bikin bahan bakar dari udara beracun segala. Jadi, poin krusialnya adalah soal jarak. Dari bumi ke Mars itu butuh waktu antara 45 sampai 240 hari. Bahkan bisa sampai 8 bulan perjalanan cuma buat sekali jalan, tergantung teknologi roket dan orbit planetnya. Kalau sampai ada masalah darurat di sana, koloni di Mars nggak bisa tinggal nelpon bumi terus minta dikirimin pasokan makanan atau oksigen dadakan. Nggak bisa. Mereka harus 100% mandiri, secara permanen. Jadi, pada akhirnya, usaha kolonialisasi Mars ini bukan cuma soal teknologi roket canggih doang. Ini soal nembus batas maksimal ketahanan hidup kita sebagai manusia. Kalau semua rencana ini berhasil, kita bakal ngambil langkah pertama buat jadi spesies multiplanet. Setelah kamu tahu semua kenyataan ekstrem yang harus ditaklukkan, dari radiasi mematikan, minum air daur ulang, sampai tinggal di dalam kubah es, pertanyaan besarnya sekarang, apakah kamu punya keberanian buat ngelakuin ini? Apakah kamu siap ninggalin bumi selamanya? Dan beneran jadi penduduk Mars? Coba pikirin deh. Sampai jumpa di pembahasan materi kita yang selanjutnya ya.